Halo semua, jumpa lagi dengan Seina77. Kali ini aku membuat Danish pastry. Ini yang kawisan, dipanggang pakai oven tangkring, hasilnya cantik mengembang, tidak kalah sama yang pakai oven listrik. Cara membuatnya sangat mudah dan ini termasuk cepat. Hasilnya dia renyah di luar tapi lembut di dalam dan kulitnya berlapis-lapis. Yuk kita buat sama-sama. Untuk cara membuatnya, siapkan mangkok, masukkan 250 gram tepung terigu yang protein tinggi, 40 gram gula pasir, 1 sendok teh ragi instan. Aduk sebentar biar rata. Nah, kalau sudah, tambahkan atau masukkan 125 ml susu cair UHT yang suhu ruang. Jika diuleni pakai tangan, kalau diuleni pakai mixer gunakan yang dingin dari lemari es ya. Ini bisa diganti dengan air putih biasa. Terus masukkan 50 gram margarin dan seperempat sendok teh garam. Aduk sampai nanti adonan menyatu, menggumpal, tidak lengket lagi di mangkok atau sudah kalis. Itu berarti sudah cukup seperti ini. Kemudian akan aku pindahkan ke alas meja ya. Terus uleni adonan ini nanti sampai kalis, sampai halus dan mulus, nanti terasa sedikit mengembang dan adonan ini terasa ringan ya. Diuleni ini kurang lebih 10 menit kalau pakai tangan. Kalau tidak mau capek boleh pakai mixer. Nah, seperti ini sudah cukup. Untuk adonannya ini sudah terlihat dia halus dan mulus. Jika ditarik akan lentur, kelihatannya. Ini adonan juga sudah terasa sedikit mengembang dan ringan. Ini langsung saja kita pipihkan dengan rolling pin seperti ini. Untuk lebarnya ini tidak perlu sampai lebar sekali ya, kira-kira seperti ini. Ini kurang lebih ukuran piring. Nah, kalau sudah ini dibungkus pakai plastik dan akan dimasukkan ke dalam freezer biar beku. Tujuannya untuk memperlambat fermentasinya. Jadi untuk adonan ini tidak perlu disimpan di freezer itu sampai semalaman, cukup dia sampai beku saja ya. Makanya ini termasuk cepat dalam membuat Danish pastry. Nah, ini sudah siap, ini masih lembek, masukkan langsung ke freezer. Nah, setelah 1 atau sampai 2 jam ini aku keluarkan, kelihatan ini adonan sudah beku, sudah keras tuh. Jadi ini biarkan dahulu dalam suhu ruang nanti sampai sedikit lunak ya. Sambil menunggu kita siapkan untuk margarin pastrinya 125 gram atau mentega pastry. Kemudian ini akan aku masukkan ke dalam plastik. Akan aku pipihkan supaya pengerjaannya lebih cepat, lebih rapi. Karena kalau langsung digabungkan ke adonan itu terkadang agak lengket dan memakan waktu yang lama ya. Karena ini sifatnya dia tidak cepat meleleh. Dia agak keras sedikit, agak padat, jadi menurutku lebih enak kalau dibuat seperti ini. Kemudian disimpan dalam lemari es kurang lebih 15 menit supaya beku. Nah, ini adonan tadi sudah sedikit lunak, bisa dibuka untuk bungkus plastiknya, kemudian pipihkan. Ini dipipihkan nanti kurang lebih, yang penting ukuran untuk coarse fatnya atau mentega pastrinya itu bisa pas ya di tengah, tidak melebihi dari ukuran kulitnya. Nah, ini kira-kira segini sudah cukup ya. Untuk mentega pastinya sudah keluarkan dari lemari es dan ini sudah beku. Tinggal dikeluarkan dari plastik, langsung letakkan di bagian tengahnya, kemudian ditutup. Untuk kedua ujungnya ditemukan di tengah seperti ini. Terus dicubit-cubit sedikit supaya rapat dan terkunci. Begitu pula dengan yang bagian ujungnya juga kita kunci ya, biar nanti untuk menteganya itu tidak keluar atau tidak bocor. Terus diputar posisinya, kemudian digilas dengan rolling pin. Tekan pelan saja bagian atasnya ya, ditekan-tekan dahulu biar mentega pastrinya bisa menyatu dengan kulitnya. Jadi jangan sampai terlalu kuat tenaganya ya, supaya tidak rusak, tidak sobek. Terus ini digilas nanti sampai didapat di ukuran kurang lebih 45 cm dan lebarnya kurang lebih 20 cm. Seperti ini sudah cukup. Kemudian ini dilipat untuk yang pertama kali, namanya lipatan double. Caranya seperti dalam video ya. Kemudian ditumpuk dan aku putar untuk posisinya. Terus digilas kembali. Sama untuk caranya, tekan dahulu bagian atasnya supaya aman, tidak rusak ataupun tidak sobek untuk kulitnya.
Ini sama di sekitaran ukuran 45 cm untuk panjangnya. Kemudian ini dilenturkan dahulu, terus bagian ujungnya aku buang sedikit supaya lebih rapi ya. Kemudian dilipat untuk yang kedua kali, namanya lipatan single atau lipatan tunggal, seperti dalam video ya. Untuk di tahap ini, kulit denis pastry-nya ini sudah siap ya, sudah bisa dipakai untuk apa saja, mau untuk croissant ataupun untuk romboloni juga bisa. Di sini akan aku buat untuk croissant, jadi akan aku pipihkan nanti sampai di ukuran 30 dikali 20 cm ya. Dan ini nanti akan aku bagi menjadi 6, jadi kurang lebihnya itu di ukuran segitiganya itu alasnya sekitar 7 cm. Ini aku putar dahulu, bantu dengan penggaris, kemudian iris dengan memakai pisau yang tajam atau seperti alat yang aku pakai di dalam video juga bisa ya, yang untuk memotong pizza. Tapi kalau tidak ada, gunakan pisau yang tajam. Ini kalau mau dibuat lebih kecil lagi bisa ya, atau croissant yang mini. Nah kalau sudah, ini siap untuk kita bentuk. Untuk bagian ujungnya ini kalau mau disisihkan atau dibuang juga boleh, tapi biasanya kan aku buat dengan model yang lain, tinggal ditumpuk saja, tidak perlu dibuang. Nah ini hasilnya ya, kulitnya kelihatan tuh, dia terbentuk tiap lapisannya. Kemudian ambil satu dan direntangkan seperti ini supaya sedikit panjang ya. Kemudian bagian ujung yang alas segitiganya ini kita rapikan sedikit, dibuang, terus dipipihkan sedikit, kemudian dipotong bagian tengahnya, lalu tinggal digulung saja, jangan sampai ditekan ya, supaya nanti hasilnya tuh bisa montok. Usahakan jangan sampai ditekan terlalu kuat. Kita ikuti saja arahnya. Untuk bagian ujungnya agak sedikit ditekan, dipipihkan supaya nanti bisa menempel dengan baik. Nah hasilnya seperti ini kurang lebihnya untuk bentuknya. Terus masukkan ke dalam loyang, aku pakai loyang ukuran 30 sehingga nanti bisa muat langsung 6. Aku alasi dengan kertas roti biar tidak lengket. Kalau sudah semuanya ini ditutup dengan plastik atau pakai kain, istirahatkan kurang lebih 1-2 jam, nanti sampai mengembang 2 kali lipat seperti ini sudah mengembang ya. Kemudian olesi bagian atasnya dengan kuning telur. Nah kalau sudah selesai dipoles dengan kuning telur, ini siap untuk dipanggang. Untuk ovennya ini sudah panas ya, tadi sudah aku panaskan dengan api sedang ke besar sedikit kurang lebih 10 menit, sehingga nanti didapat di suhu 200 derajat Celcius. Baru loyangnya aku masukkan, ini aku letakkan di rak tengah biar tidak mudah gosong bagian bawahnya. Jadi untuk apinya seperti ini, kalau pakai kompor seperti punya aku, api sedang ke besar sedikit, kita main di suhu 200 derajat Celcius. Untuk lubang atas ini aku tutup. Ini dipanggang nanti kurang lebih 25 atau sampai 30 menit atau sampai matang, tergantung dari oven yang dipakai di rumah. Jadi ini jangan di api kecil ya, kalau di api kecil nanti dia tidak mengembang, tidak terbentuk untuk layer-layernya. Tanda matang dia sudah berubah warna keemasan seperti ini ya. Ini sudah oke, sudah matang, jadi akan aku keluarkan dari dalam oven. Ini selagi masih panas aku olesi pakai madu ya, biar lebih cantik dan lebih kinclong. Ini akan aku pindahkan dahulu hasilnya ya. Ini tidak kalah sama yang dijual di toko bakery terkenal. Warnanya ini cantik, matangnya dia cukup, bawahnya juga tidak gosong, bagian atasnya juga ini dia terbentuk untuk layernya mengembang dengan baik. Ini akan aku potong dahulu biar bisa dilihat untuk bagian dalamnya. Kalau mau memotong ini gunakan pisau yang bergerigi ya, biar lebih mudah. Kita lihat untuk bagian dalamnya. Ini dia bagian dalamnya tuh, terbentuk seperti rumah semut kali ya. Kita lihat untuk yang sisi bagian atasnya, ini kelihatan untuk tiap layernya ya. Diginikan dia keras kriuk karena ini renyah, garing, tapi saat dimakan itu bagian dalamnya terasa lembut seperti roti ya. Tuh, dia matang sampai ke dalam. Untuk rasanya ini dijamin enak sekali. Tidak kalah sama yang dijual di mall-mall atau di toko bakery yang terkenal. Ini bisa diberi isian apa saja, mau selai stroberi
atau seperti ini juga bisa ya. Ini aku kasih dengan coklat batang yang aku lelehkan supaya lebih enak, lebih cantik. Ini pasti disukai anak-anak yang ada di rumah. Bagaimana? Mudah kan? Dan cepat, tidak perlu sampai nunggu semalaman kalau ingin membuat Danish pastry ala ibu rumah tangga atau ala rumahan. Oke, cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat dan semoga berhasil dalam membuatnya. Jangan lupa pencet tombol subscribe untuk yang baru bergabung di channelku, like jika suka dengan video ini, share dan aktifkan juga lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan resep yang selanjutnya. Terima kasih. Salam dan sampai jumpa kembali. Selamat mencoba.